Tes tes. Masuk, Sir. Masuk, masuk. Oke. Oke, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Farhan Alba Saputra, Lead Gunadarma IO periode 2022-2023, sekaligus moderator di weekly class malam ini. Selamat datang semuanya di weekly class pertama kita, yaitu weekly class Competitive Programming. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempatin waktunya buat hadir di weekly class pertama kita di tahun 2023 ini. Semoga dengan teman-teman hadir di weekly class ini, teman-teman bisa menambah wawasan baru, terutama tentang dunia competitive programming. Di weekly class competitive programming kali ini, kita akan membahas dasar-dasar competitive programming seperti penggunaan data struktur, penggunaan algoritmanya, dan mungkin nanti juga ada tips and trick ngerjain soal competitive programming dari instruktur kita di weekly class competitive programming ini, Kak Andika. Kemudian, oh iya, teman-teman juga bisa bikin, biar weekly class-nya tambah rame, bisa bikin story di Instagram waktu lagi ngikutin weekly class ini. Jadi jangan lupa juga tag IG kita di gunadarma.io. Oke, kalau gitu langsung aja ke pemaparan materi kita. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja atau open mic juga boleh. Untuk Kak Andika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Waduh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore menjelang malam ya teman-teman. Memperkenalkan di sini saya Andika Wahyu Permadi, eh, selaku sebagai core tim dari divisi akademik cabang kompetitif programming. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pemaparan materi. Ya, sudah terlihat ya. Baiklah, berdasarkan tema pertama tadi kita adalah Introduction of Competitive Programming. Itu perkenalan dengan pemrograman kompetitif. Di sini sebelumnya saya akan mengasumsikan teman-teman bahwa teman-teman ini belum mengetahui tentang apa itu pemrograman. Atau kalaupun pernah melakukan pemrograman, itu tidak lebih dari sekedar copy paste. Gitu. Jadi pada weekly class ya, competitive programming, itu kita akan belajar dari dasarnya ya, dari bahasa pemrograman, dari apa itu pemrograman, baru nanti kita akan ke competitive programming itu apa, lalu kita ke sintaks-sintaksnya mungkin, ke bahasa pemrograman yang digunakan apa yang bisa dilakukan, dan seterusnya. Jadi kita akan berkeliling dulu di apa itu program. Nah, program itu secara singkatnya adalah
serangkaian instruksi yang dieksekusi oleh mesin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, seperti halnya kita dalam meminta tolong atau memerintah seseorang ya, tentunya kita memerlukan perantara komunikasi agar perintah tersebut itu dapat dijalankan dan memberikan hasil yang kita inginkan. Baik itu dalam bentuk tulisan ya, ataupun suara, ataupun isyarat, dan lainnya. Begitu pula dengan mesin ya. Mesin juga jika kita sebagai programmer ingin memerintah mesin, kita membutuhkan perantara. Contoh mudahnya bisa kita lihat dari mungkin Google, YouTube ya. YouTube kita bisa mencari dalam bentuk tulisan, misalkan apa, YouTube, carikan saya lagu Ariel Diseret Mobil, ataupun lain-lain. Begitu juga dengan Google dalam perintah suara ya. Nah itu istilahnya sudah dalam tahap canggih pemrogramannya. Nah, dengan dasar ini, tentunya kalau kita dengan suara, itu masih kompleks, jadi kita akan dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan, karena tulisan kita juga ingin meminta seseorang juga kan perlunya dengan bahasa yang saling dimengerti gitu kan, supaya kontak atau timbal baliknya itu berhasil gitu. Nah, karena bahasa yang diperlukan juga bahasa yang harus dimengerti mesin. Namun mesin ini sedikit apa ya sebetulnya, kayak egois gitu. Dia tuh maunya dimengerti gitu. Kita nggak bisa dibuat mesin itu nggak mau ngertiin kita, tapi kita harus ngertiin mesin. Jadi kita harus mengerti mesin itu gimana, perlu apa, dan diapakan gitu supaya dia berjalan. Gitu. Nah, hasil kita memerlukan suatu perantara tulisan, yaitu bahasa. Bahasanya adalah, maksudnya adalah bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan dengan tujuan tertentu yang bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman tersebut. Seperti jika ingin mengulik ada bahasa C, C++, Python, dan lain-lain. Selanjutnya, maka biasanya program dapat menerima masukan, ya, memprosesnya dan menghasilkan suatu keluaran. Ya, biasa jika kita ingin menggoogling sudah dapat kita ilustrasikan lah ya, dapat kita bayangkan gitu. Contoh program penerjemahan bahasa, ya ini contoh. Lalu tadi berlanjut ke bahasa pemrograman. Pemrograman dan bahasa pemrograman. Kalau program itu adalah serangkaian instruksinya, maka pemrograman adalah aktivitas menulis programnya. Aktivitas melakukan pemrograman, melakukan menulis programnya, betul. Berarti kita aktivitas dalam mengetiknya, dalam menulis tulisan atau kita sebutnya coding. Program itu dalam bahasa pemrograman sehingga mesin atau komputer dapat mengerti apa yang diinstruksikan. Contoh bahasa pemrograman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan bahasa C++. Kenapa? Kalau secara spesifik ke competitive programming itu ada alasannya. Yang bisa saya katakan hanya cepat dan ya kemangkusannya yang bagus ya, kemangkusan dan standar library atau alat bantu yang mencukupi untuk melakukan kegiatan competitive programming. Itu selanjutnya bisa teman-teman cari di internet nantinya sebagai PR supaya ya melatih teman-teman dalam melakukan pembrowsingan. Karena sebagai seorang programmer juga kemampuan browsing itu harus semakin baik karena misalkan kita dihadapi suatu masalah, tentunya kita tidak akan mengcopy semuanya dan mem-paste semuanya di URL kan, yang muncul malah nanti artikel ataupun tulisan yang tidak nyambung dengan apa yang kita inginkan. Basis C++, nah keuntungan, kita bahas keuntungan ya. C++ ini kalau pendapat pribadi saya adalah bahasa intermediate. Jadi ada bahasa yang mudah dipahami manusia, ada bahasa yang sedikit mudah, dan ada bahasa yang sulit dimengerti manusia. Nah, itu juga berbanding terbalik. Kalau mudah dimengerti manusia, sama mesin itu sedikit sulit. Jadi perlu
istilahnya dalam kerja belakang dalam komputer itu, pekerjaan di belakangnya itu sedikit banyak. Kalau dia intermediate tadi itu sedikit sulit untuk manusia, maka bagi mesin juga sedikit sulit. Kalau sulit bagi manusia, justru malah makin mudah untuk komputer. Nah, itu nanti dibagi jadi kayak ada low level, kalau teman-teman nanti akan baca low level language, intermediate language, high level language. Nah, C++ ini menurut saya ada di intermediate. Keuntungan di intermediate adalah kalau teman-teman ingin ke low ataupun ke high itu akan rasanya mudah karena intermediate ada setengahnya bahasa sulitnya, ada setengahnya bahasa mudahnya. Jadi misal teman-teman dari C++ ingin ke Python atau ke JavaScript yang high level language, itu akan mudah karena teman-teman mengerti apa yang teman-teman buat gitu. Karena kalau sudah di high level language itu terlalu banyak abstraksi. Teman-teman nggak tahu ini apa ini. Seperti di Python. Di Python, jika ingin mencari bilangan maksimal dari suatu kumpulan data, itu nggak perlu dicek satu-satu, ada fungsinya sendiri. Jadi teman-teman bukan hanya mengetahui definisi dari fungsi tersebut, tapi teman-teman juga mengetahui cara membuatnya atau alternatif lain dalam membuat program dengan hasil yang seperti itu. Kalau ke low level mungkin nanti ada assembly ya, tapi itu memang sedikit sulit karena sudah bahasa mesin dan pembahasnya untuk di Indonesia sendiri kayaknya sangat sedikit tentang assembly tersebut. Nah, kita sudah mempelajari program, bahasa pemrograman, barulah kita ke competitive programming. Competitive programming atau competitive programming adalah salah satu olahraga otak yang biasa diadakan dalam bentuk lomba melalui internet atau LAN, di mana para peserta kompetisi diminta untuk membuat program untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah diberikan. Nah, intensi atau niat pertama sebuah pemrograman itu ada karena manusia ingin mendapatkan suatu hasil yang cepat atau manusia itu kurang mampu menghandle suatu masalah tersebut. Misal kita ingin mencari di Gunadarma ini ada nggak sih nama orang yang akhirannya Z gitu. Itu kan sulit. Kita masa harus mengecek satu-satu. Kalaupun kita punya datanya, kita akan mengecek berapa mungkin ribuan mahasiswa itu satu-satu. Itu akan sangat lama dan melelahkan. Maka dengan pemrograman itu sebuah solusinya, salah satu solusinya. Dengan begitu mudah gitu. Pemrograman bisa dapat hasilnya cepat, terus resources atau sumber daya yang diperlukan juga nggak begitu banyak, gitu kan. Itu intensi dari pemrograman dibuat. Nah, competitive programming, pemrograman kompetitif yang artinya pemrograman yang dikompetisikan. Karena kalau tadi itu menyelesaikan suatu masalah, semua program itu dibuat emang pada dasarnya untuk menyelesaikan suatu atau menghasilkan sesuatu gitu. Misal kita ada kumpulan data, ingin kumpulan data bilangan bulat gitu, ingin menjumlahkan, itu kan menyelesaikan masalah atau menghasilkan sesuatu. Nah, kalau di dalam competitive programming ini nantinya akan dilombakan atau diadukan dengan yang lain. Diadukan dengan patokan patokan siapa yang cepat atau siapa yang algoritmanya lebih bagus atau siapa yang memiliki ide lebih keren bahasanya gitu. Lanjut. Nah, pemrograman kompetitif umumnya melibatkan masalah-masalah logis dan matematis untuk diselesaikan di mana peserta harus membuat program yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini contoh masalah yang diberikan adalah faktorisasi prima dan perkalian matriks. Gitu. Ya, tentunya kan tadi kembali bahwa mesin itu maunya dimengerti. Gitu kan. Jadi kalau kita mendapat suatu masalah, kita nggak bisa nulis ke mesin dalam bahasa tersebut ataupun menulis ke mesin dalam bahasa yang kita tahu dan dikonvert ke bahasa mesin, itu juga nggak bisa. Mesin kita buat ngerti dan kita codingkan dengan bahasa yang kita juga ngerti, mesin mengerti, dan
mudah dan cepat gitu. Karena kembali ke keinginan usernya, keinginan pembuat pemrogramnya, ya ingin hasilnya cepat, terus juga ya tepat gitu. Jadi si programmer juga harus punya kemampuan pemecahan masalah yang bagus untuk menyederhanakan suatu masalah. Makanya di situ ada matematis. Karena dalam matematis kan ada slogannya ya. Yang indah adalah yang sederhana. Semakin sederhana sesuatu, semakin indah ataupun ya gitu. Gitu. Dengan logis dan matematis, perpaduan dua ini. Oke, selanjutnya komputer programming, bahasa pemrograman. Nah, kita sudah mengetahui dari program itu apa ya, lalu bahasa pemrograman ya, perantara untuk kita user ke mesin, lalu di competitive programming itu apa yang kita pelajari ini. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari apa itu yang ada di bahasa pemrograman tersebut ya. Kita mulai dari tipe data. Tipe data ini bisa di apa? Tipe data. Nah, dalam berbahasa kita kalau bahasa berbicara dengan sesama, tentunya kita ingin saling mengerti bahasa satu sama lain ya. Dan bahasa yang kita mengerti ya, misalnya bahasa Indonesia kan terdiri dari beberapa yang bisa dibentuk ya. Seperti ada kayak simbol mungkin, titik, koma, tanda seru, atau yang kita tahu itu ada angka, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin ada pun setengah, sepertiga, seperempat, dan lain-lain. Juga ada huruf gitu ya, misalnya A, B, C, D, dan sampai Z gitu. Lalu ada kata, misalnya kamu, saya, aku, lalu ada kalimat, dan lain-lain. Maka itu disebut dengan tipe data. Tipe data secara definisi itu teman-teman bisa cari secara lengkapnya ya, secara detailnya. Di sini kita akan berlanjut dengan tipe datanya itu apa aja gitu. Ya, yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin itu apa aja gitu yang bisa kita tulis, yang bisa kita sampaikan ke mesin. Jadi tipe datanya kita mulai dari angka. Jadi kita eliminasi beberapa yang banyak ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi kita eliminasi bahwa di tipe datanya ada angka, ada huruf, dan ada angka dan huruf ya. Secara garis besar kan bahasa perantara misalnya di bahasa Indonesia kan ada angka dan huruf. Jadi bilangan bulat, angka. Angka bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang yaitu yang udah bilangan yang dibagi hasilnya itu gitu. Maksudnya dia tuh nggak desimal gitu, nggak ada pecahan. Ya, secara definisi lengkap juga teman-teman bisa cari sendiri karena ini supaya menghindari waktu dan supaya teman-teman tahu dulu gitu tentang tipe data apa aja gitu kan. Untuk pendalamannya itu tugas teman-teman gitu. Bilangan bulat. Bilangan bulat di sini ada short, unsigned short, unsigned in, long, unsigned long. Kalau teman-teman mungkin berpikir, wah banyak sekali nih, apakah ini perlu diingat semua? Tidak. Gitu. Big no sebenarnya, tidak perlu diingat. Mungkin kalimat klise yang bisa saya sampaikan hanyalah, ya sering pakai aja, nanti ingat. Gitu. Ya tapi pada dasarnya sebenarnya penggunaan tipe data ini bergantung dari memori nantinya. Seperti kalau kita ngomong, kalau nulis kebanyakan orang ya jenuh atau orang mungkin ya pengen cepat dapat informasi yang penting gitu kan ya. Nggak pengen menghabiskan banyak sumber daya buku atau kertas juga kita sebagai user juga kan. Jadi kita menggunakan tipe data yang ya yang tepat gitu. Nah, berarti dalam pemrograman yang umum digunakan adalah integer dan long. Integer ini jangkauan dan juga ukuran. Kalau teman-teman juga mungkin sedikit bingung karena wah jangkauannya banyak sekali, kembali lagi ke kalimat klise sebelumnya, yaitu ya
semakin teman-teman pakai ya nanti lama-lama tahu aja. Karena keuntungan dari pemrograman juga trial and error gitu kan. Maksudnya kalaupun kalian salah, teman-teman salah, ya teman-teman bisa mendebak gitu. Suatu kesalahan di situ justru malah memberikan manfaatnya besar gitu dibanding kesalahan lain. Dan penilaian salahnya tersebut itu bukan dari orang lain gitu. Mesin sendiri yang tahu salahnya. Jadi teman-teman nggak akan dijudge salah itu buruk, salah itu ya apa, jelek dan lain-lain. Enggak. Jadi kalau salah ya teman-teman bisa semakin cepat mengetahui yang benar apa, bagusnya gimana gitu. Itu juga keuntungan pemrograman. Ya, die-in, long-long. Long-long di sini ya secara mudahnya aja. Nanti ada tipe data bilangan bulat yang bilangannya tuh kecil gitu. Kecil yang nggak bisa nyampe mungkin berapa 10 miliar gitu nggak bisa. Nggak bisa nulis 10 miliar tuh nggak bisa. Itu ada tipe data yang kecil, bilangan bulat yang kecil, ada juga tipe data bilangan bulat yang besar gitu. Ya, jadi yang kecil kita bisa anggap, wah ini 10 miliar nggak bisa nih. Kalau yang satunya yang besar bisa. Gitu. Untuk batasannya cukup atau nggak cukupnya sampai mana, teman-teman coba aja. Nanti secara berlanjut, secara berlanjut nanti teman-teman mengetahui gitu. Intuisi teman-teman terbangun kayak ini cocoknya menggunakan ini gitu. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut error gitu, nggak perlu takut salah atau nggak perlu takut kayak pemrograman ini gimana, nggak perlu terlalu dalam juga dalam satu materi gitu. Teman-teman nanti akan belajar terus karena ya teknologi semakin berkembang ya kan. Kalau terus-terusan stuck di satu tempat, nanti teman-teman tertinggal gitu. Ya. Untuk mudah mengingatnya, ingat saja ada bilangan bulat ya, angka gitu, yang dia tuh untuk kecil dan ada satu yang untuk besar. Selanjutnya masih di angka ya. Angka yang tipe data bilangan real. Bilangan real definisi ya. Bilangan real bilangan yang desimal, bilangan yang pecahan atau ada komanya lah gitu. Ada komanya gitu di belakang. Sama ada bilangan yang mencakup bilangan kecilnya, ada bilangan yang mencakup bilangan besarnya. Kalau di sini teman-teman ada duanya, tipe yang umum digunakan adalah double. Kenapa? Karena umumnya tipe data floating point dihindari karena kurang akurat. Ya. Representasi 3 pada floating point. Jadi si mesin ini punya masalah gitu dengan pengakuratan dengan tipe data yang berkoma-koma ini. Ini kalau panjang gini dengan yang ini, si sistem itu mulai ngawur kerjanya, mulai tidak tepat gitu, tidak sesuai. Nah ini kalau di sini disebutkan alasannya. Saya kurang tahu kalau itu untuk semua atau mungkin orang di luar sana sudah memikirkan solusinya dan menerapkan di suatu bahasa pemrograman, saya kurang tahu. Tapi kalau dalam competitive programming memang tidak disarankan mengecekkan dengan tipe data desimal berkoma-koma ini, angka komaan yang besar ini. Oke, jadi ada float, ada double, tipe data yang umum digunakan double, karena dia juga mencakup angkanya yang besar gitu. Mencakup angkanya yang besar dan ukurannya pun ya tidak begitu buruk gitu. Ya, secara ini garis besarnya adalah ada yang kecilnya, ada yang besarnya. Lalu tipe data yang digunakan double ini ada suatu alasan tersendiri pastinya. Itu juga teman-teman bisa mencari tahunya di browser, di googling dan lain-lain. Selanjutnya tadi angka itu sudah ya, angka ada yang kita mencakup angka yang tidak berkoma, juga angka yang mencakup yang berkoma. Selanjutnya adalah tipe data karakter atau huruf mungkin.
merupakan tipe data untuk merepresentasikan karakter dalam arti ada 128 karakter. Ada 128 ini simbol-simbol itu dan spasi ini itu termasuk juga suatu karakter ya. Simbol kayak koma, tanda seru, at, titik dua titik koma itu termasuk ke karakter. Jadi total karakternya ada 128 ya, 128 baik. Di sini misalnya kodasi untuk karakter spasial adalah ini teman-teman mungkin belum mengerti apa. Ini nanti teman-teman akan mengetahui nanti kalau mungkin udah ketemu sama satu soal gitu, suatu masalah yang memerlukan pengetahuan tentang huruf A ini kalau dijadiin suatu bilangan bulat menurut mesin tuh berapa sih gitu. Jadi untuk ini nggak perlu diperdalamin juga, nanti akan tahu sendiri dengan suatu problem-problem yang akan ditemukan gitu, masalah-masalah yang akan ditemukan selanjutnya. Pada C++, tipe data yang dinyatakan sebagai char dengan ukuran 1 byte. Di huruf, selanjutnya adalah tipe data boolean. Boolean atau kebenaran. Merupakan tipe data yang menyimpan nilai kebenaran, yaitu hanya true atau false, benar atau salah. Tipe data ini akan lebih terasa kebermanfaatannya ketika kita sudah mempelajari struktur percabangan dan array. Pada Pascal. Kalau pada Pascal kalian dapat menggunakan tipe data boolean, kalau di C++ itu bool. Itu nanti ketika kita sudah ke ranah ngetik ya, ke ranah codingannya. Kita akan menghabisi atau mengetahui dulu gitu prerequisite sebelum ke codingannya. Karena kalau kita membangun logik juga sebelum ke pemrograman itu hal yang bagus itu. Jadi ketika kita ke pemrograman, pantangan kita nantinya tinggal sintak-sintak saja. Kembali tadi ke yang kayak 3 tingkatan bahasa itu ya. Setelah kita punya logik gitu ya, logika yang bagus itu, kayak saya misal mungkin bisa mencari ini mahasiswa di Gunadarma yang akhiran namanya Z atau mempunyai NPM yang nilai NPM yang di atas apa ya, 5 apa gimana NPM yang pada polanya tertentu atau mungkin alamatnya di Depok, alamatnya di mana gitu. Jika punya logik yang bagus, bisa nge-sorting juga mungkin. Saya pengen di kelas saya pengen tahu siapa sih nilainya yang paling besar. Jadi saya kumpulin datanya, terus saya urutin namanya berdasarkan nilai dari suatu mata kuliah mungkin, gitu kan. Jadi kalau logika sudah terbangun, ya pantangan kita tinggal bahasa pemrograman gitu kan. Jadi kita mungkin ingin berpindah bahasa pemrograman ke Python mungkin, ke JavaScript, itu mudah saja gitu karena kita sudah punya logika yang bagus, dan itu adalah salah satu keuntungan competitive programming ya. Sedikit agak melenceng mungkin, jadi nanti ketika mungkin bekerja atau apa teman-teman interview juga, teman-teman mungkin akan dituntut ya dalam problem solvingnya gitu, dalam menyelesaikan masalah gitu kan. nggak ujuk-ujuk cuma developmentnya, cuma pembangunan apa mungkin web, mungkin teman-teman yang sudah nggak asing ya tentunya pembangunan web, pembangunan aplikasi gitu kan, atau malah serendah-rendahnya mungkin teman-teman tahunya hanya hack gitu kan, hacking, hacker dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan tentunya kalau ingin melaksanakan kegiatan kayak gitu ya kita butuh logik yang bagus gitu. Tantangannya nanti ya tinggal bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan si mesinnya gitu. Nah, tipe data boolean ya ini belum berasa kalau belum di kondisi yang tertentu gitu. Nah, jadi itu udah tipe data ya, tipe data yang ada di C++ gitu. Oh iya, nah tadi juga suatu kayak di bahasa intermediate tadi, dengan kita belajar tipe data gini, ketika pindah ke bahasa pemrograman lain, itu nggak terlalu banyak berbeda. Ada kemungkinan itu berkurang dari apa yang kita ketahui di sini,
ada kemungkinan itu bertambah dari apa yang kita ketahui di sini. Itu jadi ada pro-nya gitu, ada bagusnya juga kita dengan belajar bahasa C++ gitu kan. Selanjutnya adalah percabangan. Percabangan atau kalau biasa teman-teman mungkin pernah ngoding itu ada if, ada else, if else, switch gitu ya. Percabangan. Misal di sini ada bebek-bebek Pak Dengklek sedang belajar tentang membedakan bilangan positif, nol, atau negatif. Untuk membedakan bilangan positif kan kita ya perlu suatu kondisi kan ya. Jadi kita bisa menerima suatu bilangan gitu. Ini bilangan positif atau enggak gitu. Kalau menurut mesin kan kita perlu translate bahasa kita gitu. Oh ini enggak ada negatifnya. Kemungkinan positif atau nol. Kalau ini, oh ini ada angka negatifnya. Ini pasti negatif. Gitu. Nah, untuk mesin, kita perlu mentranslate bahasa itu ke mesin. Gitu. Mesin nggak tahu nentuin kayak gitu gimana. Dengan bahasa mungkin kalau kamu tulisnya. Mesin tahunya menggunakan if. Menggunakan percabangan. Ya, if itu apa, bisa imajinasikan juga sebagai kayak bahasa Inggris ya, jika gitu, if else, jika, maka. Nanti juga karena intermediate ya ada mendekati bahasa manusianya, jadi ya sudah menggunakan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu yang lebih mudah dimengerti manusia daripada bahasa mesin yang sulit gitu. Tentang membedakan bilangan positif, nol atau negatif. Bilangan positif itu bilangan yang lebih dari nol. Kalau nol, ya sama dengan nol. Kalau negatif, ya bilangan yang kurang dari nol. Gitu kan. Jadi nanti ketika kita sudah ke sintaks gitu, sintaks pemrograman, ya atau mungkin kita bisa langsung ke pemrograman. Teman-teman nanti akan ada softwarenya itu untuk bisa di-download untuk C++ ya. Ada beberapa opsi ya, mungkin ada kode blocks atau dev C++, atau kalau teman-teman ingin ngoprek ya menggunakan Visual Studio Code dan masang compiler dan lain-lain. Itu bisa cari di internet juga, sekalian belajar gitu, sedikit mengoprek kan. Nah, jika kita sudah masuk ke sini ya, idewan.com mungkin kalian bisa mencoba. Lalu C++ 14, dan di sini akan disediakan template codingannya. Nah, kita sudah mulai ke codingannya, jadi kita langsung perkenalan aja dengan kita jelasin. Jadi di sini include ini adalah header file ya. Header file itu importan gitu, kayak file yang di luar dari file yang ada di sini gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai Python ya import gitu bahasanya. Kalau kayak JavaScript itu import juga. Import apa gitu. Nah, di sini kita import IOStream. Nah, kalau kita nggak pakai ini bisa nggak sih? Misal header filenya kita hilangkan gitu. Nah, itu tuh bisa. Tapi pemrograman ini, program ini, itu fungsinya berkurang gitu. Fungsinya terbatas. Karena kita nambahin header ini juga, itu sebagai niatan menambah fungsi dari si program ini gitu. Jadi si program ini tuh bisa melakukan sesuatu apa gitu dengan menggunakan ini. Jadi kalau ini nggak ada gitu IOStream misal, maka program ini bisa berjalan, tapi program ini kemungkinan nggak bisa menerima input gitu, nggak bisa menerima input dan nggak bisa mengeluarkan output gitu. Tentunya dengan begitu ya kemampuannya ya berkurang kan ya. Kalau nggak bisa terima input ya itu adalah hal yang buruk gitu sebagai pemrograman atau sebagai sistem atau software nantinya. Jadi harus bisa menerima input dan harus bisa mengeluarkan output. Gitu. Jadi dengan begini ada IOStream. Ini juga teman-teman kalau ingin tahu header filenya apa aja ada banyak. Ada IOStream dan lain-lain. Nah nanti juga teman-teman bisa cari header file yang cocok untuk competitive programming. Nanti teman-teman akan bertemu dengan bits, std, C++.h. C++.h. Nah,
apa ini, kenapa ini cocok dengan C++, maksudnya cocok dengan competitive programming. Nah, itu teman-teman nanti bisa cari tahu. Ya, karena cukup keren loh ini. Kenapa bisa jadi cocok buat competitive programming. Lalu ke using namespace STD. Using namespace STD ini cukup dalam pembahasannya. Teman-teman kalau mau lihat bahasa penjelasan bahasa Indonesia bisa ke YouTube, ke kelas terbuka gitu ya. Aduh, salah. Misal kelas terbuka C++. Nah, teman-teman bisa belajar di sini. Ya, kalau di sini ada banyak ini. Ini juga suatu sumber biar teman-teman nggak terpaku dengan menunggu kami dari ini. Karena sebagai programmer juga emang dituntut ya otodidak, itu wajib, itu harus belajar sendiri dan berkembang sendiri gitu. Nah, nanti di sini using namespace STD pembahasannya di 77. Cukup jauh dari bawah dari penjelasannya. Karena emang sedikit dalam dan kayak dari awal itu belum perlu untuk diketahui gitu kalau dalam competitive programming ya. Kalau menurut saya ini perlu nanti teman-teman kalau perlu tahu kalau teman-teman sudah mungkin pembuatan software atau lain-lain gitu. Nah, lanjut ke main. Nah, ini adalah program utama yang akan dijalankan gitu. Jadi ketika program ini jalan gitu di run sebutannya, dia akan ke sini dulu ngecek header filenya apa aja, lalu dia menggunakan apa di sini, nanti ada tambahan lain mungkin di atas sini, baru dia ke sini. Jadi misal ada fungsi lain gitu, misal hitung gitu, atau lain-lain gitu kan. Dia akan jalan ke sini dulu, ke main ini dulu. Di sini ada apa, baru dijalanin. Dan jalaninnya ya dari atas ke bawah gitu. Bisa kita mengatur flow-nya dari atas kemana, dari bawah kemana, itu bisa. Itu ada flow-nya, ada sintaksnya atau ada pengetahuannya juga. Gitu. Misal kita outputkan gitu. Nah, ini apa yang saya ketik ini, misal teman-teman juga belum tahu, itu nanti teman-teman bisa browsing mungkin di internet C++ syntax, atau teman-teman mungkin kalau ingin bahasa Indonesianya juga bisa ke TLX ini ya, websitenya. Nah, ini saya oh ya inilah ya. Inginnya saya taruh di kolom chat tapi sedikit jauh untuk dicapai. Jadi bisa kunjungi tlx.toki ini. Ini buatan Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin kesulitan ya dengan bahasa Inggris karena sumber lengkapnya memang menggunakan bahasa Inggris itu. Nah, bisa ke course, ke pemrograman dasar, perkenalan, di sini ada PDF-nya, teman-teman bisa baca. Nah, ini lain-lain. Gitu. Oh iya, untuk yang di sini itu teman-teman, di sini C++ tapi dia tidak menggunakan ini ya. Nah, ini juga teman-teman bisa baca nanti hmm, kenapa tentang CO dan ini ya, sambil dibaca lah ya dengan si materi masukan dan pengeluaran ini misal. Ini kayak ini nih, printf ini. Nah, teman-teman bisa kunjungi sini kan misal. Nanti teman-teman bisa copy paste mungkin codingan ini dan teman-teman jalankan, itu nanti akan muncul sesuatu apa gitu. Nah, coba teman-teman juga cari copy paste codingan yang begini gitu, cout begini, terus teman-teman jalankan nanti akan muncul gini. Nah, dengan sedikit pengetahuan itu teman-teman jadi kayak tahu oh dua-duanya itu untuk mengoutputkan sesuatu gitu ya. Terus kenapa ada beda? Terus bagusan yang mana? Atau uh, lebih tepat yang mana misalnya dalam ranah competitive programming gitu.
Misal dengan ini ya, sintaks ini, lalu kita run. Wih, mana? Nah, outputnya adalah hello world. Kita edit, misal kita tambahkan fungsi lain gitu, in main 2. Katakanlah di sini kita outputin ini main 2. Nah, kira-kira bisa jalan nggak dia? Lesson running success. Tetap hello world. Jadi tetap ini doang yang dijalankan. Yang ini nggak dijalanin. Beda kalau kita coba panggil gitu kan, main 2. Itu berbeda. Itu nanti teman-teman akan belajar ketika sudah di fungsi ya. Ini untuk menjelaskan aja bahwa ya yang dijalankan adalah yang main ini dulu. Main program ini. Gitu. Yuk, sini percabangan. Oh ya, kepala percabangan ya. Percabangan. Ini sintaks-sintaksnya. Oh ini logiknya tadi ya. Positif apabila bilangan tersebut lebih dari 0. Dengan begitu kita melakukan struktur. Jika bilangan itu lebih dari 0, maka cetak positif. Ya, ini. Dan ini struktur bahasanya. Ini. Misal ada suatu bilangan in bill gitu. 5. If bill lebih dari 0, maka cetak positif. Kita jalankan. Positif. Benar. Gitu ya. Coba kalau dia 0 gimana? Nggak mengeluarkan apa-apa. Di sini adalah kondisinya ya. Kalau dia nggak memenuhi kondisinya, dia nggak ke dalam blok dari curly bracket ini ya. Kurung kurawal ini tidak dijalankan gitu. Nah, di struktur penulisannya, jika nilai kondisi adalah true, seluruh perintah yang ada di antara blok ini dijalankan. Ya. Nah, ini contoh pemrogramannya, contoh programnya misalnya. Tadi ada bilangan, angka, di sini scan, menerima input ya, menerima input angkanya, lalu angka dicek itu positif atau bukan. Maksudnya kalau angkanya lebih dari 0, maka cetak positif. Bagaimana jika ingin dibuat jika bilangan itu bukan positif? Kira-kira gimana? Kita tambah lagi, if bill kurang dari non positif, kurang dari 0 berarti. Cout negatif. Min 5. Kita jalanin negatif. Betul ya, berjalan. Nah, lanjut. Perjabangan if then else. Oke. Jadi semisal ini kita beri tambah sama dengan ya. Sebenarnya kita teman-teman kalau di SMA pernah belajar matematika ya, kemarin pasti ada kayak lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah ini tulisannya kalau dalam pemrograman. Nah, misal kita masukkan 0. Nah kira-kira dia akan menjalankan yang mana nih? Nah, dia menjalankan kedua-duanya gitu. Coba kita inginnya itu cuma yang positif aja gitu. Kalau yang positif udah jalan, ya yang negatif nggak usah jalan kan bilangannya maunya salah satu saja gitu ya kan. Nggak mau negatif dan positif dua-duanya. Nah, maka dari situlah kita menggunakan else, tambahan else. Ada else saja, ada else if gitu. Else selain
Jika bilangan lebih dari sama dengan 0, maka ini. Selain itu, jika bilangan itu kurang dari 0, maka ke sini. Nah, coba kita jalani. Ada perbedaan tidak? Nah, ada perbedaan. Dia jadi cuma positif saja gitu. Hanya blok code yang sini saja gitu dijalankan. Yang else ini tidak dijalanin. Gitu. Itu sedikit pemahaman ya tentang else itu. Jadi else itu akan jalan kalau kondisi sebelumnya gitu. Kondisi sebelumnya, pengkondisian sebelumnya itu salah itu. Jadi kalau dia nggak ke sini, ya misalkan masukin min 2 gitu, dia kan nggak ke sini nih, nggak lebih dari 0. Berarti dia nggak jalannya ke sini. Nah, selain itu, kurang dari 0, maka dia ke negatif. Negatif. Lanjut, if then else. Nah, ini else ya. Nah, untuk else sendiri, else doang, nggak ada if-nya, nggak ada kondisi lagi. Itu sama ya, selain itu gitu. Tapi dia nggak ada kondisi lagi gitu. Jadi misal kayak, oh salah. Misal ini negatif ya. Nah, selain itu, kita mau kalau dia bukan negatif positif, dia 0 berarti gitu. Ini nggak ada sama dengan, nggak ada sama dengan 0. Nah, dia 0. Dia nggak ke sini karena dia karena 0 nggak lebih dari 0. Nah, 0 juga nggak kurang dari 0. Ya udah ke sini. Nih, 0. Secara bahasa manusianya ya, gitu. Bahasa manusianya if else ini ya pengkondisian jika maka selain itu jika maka lagi. Nah, selain itu ini nggak ada kondisi lagi gitu. Itu secara bahasa manusianya ya. Nah, untuk penerapan lebih lanjutnya teman-teman ya bisa lebih banyak berlatih atau dengan menonton tadi kelas terbuka itu atau membaca-baca di browser menambah wawasan juga. Yaitu salah satu percabangan ya if else. Ada switch, tapi yang umum atau yang sering digunakan itu if else karena switch ada pro-nya tapi ada juga con-nya gitu, cons-nya. Nah, itu teman-teman mungkin nanti bisa mencoba switch ya. Di kelas terbuka itu ada, nanti bisa dicoba. Nah, ini contoh codingannya ya. As if. Contoh ini tidak. Perulangan. Nah, ini kita hanya sedikit pengenalan ya dengan perulangan. Karena perulangan ini nanti lebih lanjutnya ada di pertemuan selanjutnya. Di sini ada kayak Pak Dengsa ingin menyambut 6 ekor bebeknya yang baru lahir dari telur. Ini abaikan saja si bebek ini. Enggak nih, maksudnya ya menyambut 6 ekor bebeknya yang baru dari telur. Abaikan saja dengan kegiatan Pak Dengsa ini ya. Karena soal-soal nanti di competitive programming itu karena diinginkan untuk membangun kemampuan logika teman-teman, membangun logika kita. Jadi soalnya itu berbentuk cerita gitu. Nah, itu kalau teman-teman baca mungkin di blog nanti orang-orang yang profesional itu ada polanya itu. Kalau dia ada soalnya itu bercerita, itu katanya soalnya itu sedikit sedikit kerja banyak gitu membangun kode katanya. Ya itu nggak usah dipikirin karena kita belajar aja dulu, kita mengenal dunia baru ini. Seru-seruan dengan bahasa mesin gitu. Nanti akan merasakan senangnya membuat cetakan hello world gitu, senangnya mendapatkan jawaban benar kan di tele gini. Mungkin teman-teman dia akan ke problem gitu, kirim jawaban halo dunia, teman-teman sini browsing terus submit. Nah, dapat AC 100, wah, rasanya bahagia gitu sebenarnya. Teman-teman dia akan mungkin akan sedikit
bahagia di situ. Jadi nggak perlu bingung-bingung ataupun sedih-sedih dengan soal yang kayak maksudnya apa, mana ada bebek yang kayak diperlukan di ginian. Jadi tidak usah dipikirkan. Lanjutnya begini. And for biasanya digunakan ketika kita tahu berapa kali perulangan perlu dilakukan. Ya, karena ini ini sedikit pengenalan juga ya. Jadi nggak usah terlalu pusing gitu. Karena dengan materi yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah merasa banyak karena belum pernah ditimpa pembelajaran baru yang banyak mungkin ya. Jadi for ini digunakan kalau kita tahu mau ngulangin berapa kali gitu. Kayak bebek tadi itu ada 100 bebek tuh. Nah, berarti kita ingin melakukan perulangannya ya 100 kali gitu. Beda nanti kalau perulangannya, bebek ini berapa lahirnya? Lahirnya bisa mungkin banyak, bisa dikit. Nah, kita nggak tahu jumlah pastinya. Nah, itu nggak pakai for. Nanti ada sintaks lainnya. Di sini kondisi awal, kondisi ulangan, perubahan. Nah, ini mungkin sedikit bingung maksudnya apa, bagaimana. Oh, oke. Ketiga ya. Sintaks umumnya adalah begini ya. Kayak kondisi awal, 0, I kurang dari 5, I. Kan kondisi awal. Kondisi awal di sini ada bilangan bulat I nilainya 0. Kondisi ulang. Nah, kondisi ulang setelah titik koma ya. Ingat tadi titik koma. Oh ya, di C++ ini strong type ya. Dia sedikit ketat. Ya, sebuah keuntungan dan sebuah penyiksaan kalau menurut programmer katanya. Gitu. Ini menggunakan titik koma. Di sini kondisi ulangnya. Jadi selama bilangan I tadi itu kurang dari 5, ya apa yang ada di dalam sini dijalanin gitu. Nah, selanjutnya ada perubahannya. Kan tentunya kita kalau mau jalanin program ini ya, si perulangan ini kan kalau 5 ya maunya 5 kali aja gitu. 5 kali aja. Jadi kita mengset perulangannya, maksudnya perubahannya. Perubahan nilai I-nya biar menyesuaikan tepat 5 kali itu gimana? Tepat 5 kali. Jadi nggak berlebih, nggak berlebih jadi ada 6 kali. Atau jadi cuma 2 kali gitu. Nah, maka kita ngeset perubahannya cuma naik 1 kali dari 0. Mungkin kalau nggak bisa gini. Nah, kita outputin misal I. Nah, pas 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia naiknya satu-satu karena kita tetapkan kondisi perubahannya meningkat sebanyak 1. Nah, nanti seringnya di perubahan ini nggak seperti ini gitu. Kalau di C++. Karena terlalu kebanyakan dan kepanjangan gitu. Karena kita sebagai programmer ya di competitive programming nantinya itu dituntutnya fokus ke masalahnya gitu. Bukan fokus ke bahasa pemrogramannya. Saya mau pakai apa ya? Saya mau ngapain ya? Saya mau menggunakan apa ya? Itu enggak. Tapi kita langsung fokus ke masalahnya. Masalah ini perlu apa? Jadi nanti kita mau pakai teknologi apa? Mau kayak mana lah bahasa yang digunakan atau programmu bentuknya kayak mana asalkan bekerja dengan baik itu udah cukup. Itu kalau mau hasilnya saja, kalau mau kayak estetika atau kayak seorang profesional bahasanya, ya itu nanti direfaktor, diperbaiki masing-masing. Nah, sintaks singkatnya ada I++. Maksudnya apa? Nanti teman-teman akan bertemu dengan namanya kayak increment, decrement, itu apa. Itu teman-teman juga bisa cari tahu sendiri nanti di bacaan sini atau di kelas terbuka ya. Gitu.
increment, decrement. Itu tadi perulangan ya. Pengenalannya untuk pertemuan ini. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara lebih lanjut. Lalu ada kompleksitas. Kompleksitas itu apa? Gitu. Nah, secara singkat, gitu ya, secara basi-basa lah, biar secara mudahnya diterima. Kompleksitas itu kayak kalau teman-teman kalau program itu menjalankan sesuatu gitu. Kalau kita kan kalau buat program kan pengennya ya cepat gitu kan ya. Cepat, terus juga kayak resource atau sumber daya atau apa yang diperlukan itu ya nggak banyak gitu. Karena ya kita kalau buat program ya pengennya begitu kan ya, niat utamanya. Kayak kita mau ngitung 25 kuadrat tuh berapa ya? Kalau kita pakai kertas kan mungkin cukup banyak dan lama. Mungkin kita butuh hasilnya cepat dan juga mungkin kita ingin nggak banyak ngabisin tempat gitu. Nah, jadi di situ pemrograman diniatkan untuk dibuat. Nah, maka ada kompleksitas. Kompleksitas itu kayak kecepatan programan itu berjalan gitu. Ada kecepatan, ada juga memori, tempat, resource, sumber dayanya gitu. Oke, di sini misal analisis algoritma, diberikan 2 algoritma, ini sudah perbandingan ya. Kompleksitas ini dibahas secara lengkapnya di buku Competitive Programming, memang di bahasa di pembelajaran lain mungkin kalau teman-teman pernah mobile app atau web atau lain-lain itu jarang dibahas, tapi sebenarnya ini sangat powerful untuk diketahui gitu. Biar teman-teman ya buat software ya nggak nungguin lama ngeloadnya kayak teman-teman mungkin ngelogin lama banget ini muternya. Itu mungkin ada looping atau ada hal yang muter-muter atau hal yang nggak selesai lama banget diselesain. Nah, itu kan buruk gitu kan. Itu juga kayak menghalangi niat utama kita. Kita ingin dapat 1025 kuadrat, lama banget nungguin hasilnya. Itu kan jadi salah gitu niat utama dari penggunaan pemrograman. Gitu kan. Nah, sini cerita sampingan, dapat sebuah perkiraan kasar bahwa komputer mampu melakukan 100 juta komputasi dalam 1 detik. Gimana ngitung 100 juta? Nah, untuk teman-teman merasa kayak, wah ini bahasa pemrogramannya lebih dari maksudnya program ini kayak lebih dari 1 detik ini berjalan. Secara mudahnya itu adalah dihitungan loop ya, dihitungan perulangan gitu. Yuk, 1. Coba dijalanin. Ini kita melooping sebanyak 100 juta nih. Wow, banyak banget. Runtime error. Nah, sampai mesin pun capek mungkin ya sebetulnya runtime error. Dia nggak bisa jalanin, cuma sedikit yang bisa. Nah, ini 10/8 ini seperti ini. Secara mudahnya untuk menghitung ini programnya lebih atau apa itu di looping biasanya ya. Itu secara mudahnya. Nanti tentunya ada lebih kompleks lagi. Kayak mungkin ya di percabangannya atau di apanya atau di loopingnya, tapi bukan looping begini gitu mungkin. Ini secara mudahnya. Ini totalnya 10/8 karena dia dari 0 tuh gini dari 1 terus teman-teman sampai dari 0 hingga 10/8 ya. Atau kalau ini nggak tahu sintaksnya tuh 2 tuh 23 tuh 23. Nah gini aja. 10/8. Nah naiknya sebanyak 1. Satu terus sampai 10/8. Terlalu lama. Terlalu lama bagi mesin ya. Kalau kita 1 detik ya cukup ajaib gitu ya dalam mengerjakan suatu masalah sebanyak 1 detik saja gitu.
Kalau bagi mesin itu cukup lama gitu. Nah, itu kompleksitas itu selanjutnya ini teman-teman bisa baca di buku Competitive Programming ya, ke TLX tadi itu. Mungkin di sini juga teman-teman bisa ke sininya gitu. Nah, di sini ada bukunya nanti. Atau juga bisa ke blog, mungkin nanti nyari ada penjelasan lebih lanjutnya atau lebih dalamnya tentang kompleksitas ini, kompleksitas waktu, kompleksitas memori. Nanti teman-teman ketemu cara menghitungnya, cara memprediksinya, terus juga cara memprediksi dengan tanpa menambah kerjaan. Maksudnya kalau kita mengcoding kan ya secara terus lanjutnya kan kita maunya nyelesain tugasnya gitu, nyelesain masalahnya gitu kan. Kita nggak mau dihalangi dengan ini codingannya udah bagus belum atau apa. Ininya cepat. Jadi kita cepat-cepat meramal sebelum melakukan sesuatunya gitu. Oh, ini kalau saya looping begini-begini itu lebih dari 1 detik. Jadi dengan begitu teman-teman bisa terus mengcoding tanpa harus melakukan kerja lain gitu dengan kompleksitas synchronously gitu ya, kerjaan secara paralel gitu. Teman-teman menghitung kompleksitasnya ya sekaligus mengcoding dan sekaligus ngerjain masalahnya, mikirin masalahnya gitu. Wah, cukup jago dan cukup berat gitu ya terasanya. Tapi nanti ya senang-senang aja karena uh, benefitnya itu istilahnya ya sangat bagus, sangat luar biasa nanti ketika sudah ke software, mungkin pembangunan sistem, pembangunan web ya, supaya ya apa yang teman-teman hasilkan tuh ya cepat gitu. User kan ya nggak seneng gitu kan kalau sistem kita lama gitu. Ngelogin lama, ngirim data lama, dan gitu. Ada operasi matematika, ini nanti kan kalau teman-teman kayak kurang dari 0, lebih dari 0 tadi itu kan, teman-teman akan berurusan dengan operasi matematika juga nanti kemungkinan ya. Jadi kayak ada ya biasa ada plus, min, ada bagi, ada kali, ada modulo. Modulo ini apa? Teman-teman ya bisa baca juga di sini misal modulo itu sisa bagi ini pada pemrograman disebut 5 di modulo 2 itu sisa 1. 5 kalau dibagi 2 itu kan 2. 2 dikali 2 itu 4. 5 dikurang 4 itu 1. 1. Waduh, pusing saya Kak. Matematika. Nah, ini sebuah pantangan juga sebagai seorang programmer ya. Programmer yang mengetahui matematika itu baik dan bagus. Tapi sebenarnya nggak harus katanya. Tapi ya bagus kalau teman-teman tahu. Ya teman-teman jadi punya kontrol baik dengan pemrograman ya kan. Jadi nggak cuma nyari-nyari terus, teman-teman ya paham mengontrol apa bilangan bulat itu gimana, mengontrol si bahasa pemrograman, mengontrol programnya. Punya kendali baik atau bahkan kendali penuh dengan program yang teman-teman tulis. Terus itu operasi modulo. Lalu ini soal ya, perulangan, kelamaan. Kelamaan. Teman itu PDF-nya akan saya bagikan. Gitu. Jadi teman-teman bisa ngerjain soal. Di sini ada 2 soal bahasa Indonesia dan ada 1 soal bahasa Inggris di sini. Ini bisa dicoba dikerjakan, lalu kerjakan menggunakan bahasa pemrograman, lalu di submit di sini, pilih filenya, kirim, nunggu hasilnya apakah sudah selesai atau apakah nilainya 100 atau belum, karena biasanya programming itu maunya kalau benar ya kalau nggak benar ya salah itu. Nggak ada nilainya parsial atau nilainya kalau nggak 100 ya bisa 50, kalau nggak 100 bisa 20, itu nggak, jarang. Ada tapi jarang. Biasanya nilainya ya 100 atau 0. Teman-teman ini bisa teman-teman cobain. Jaga. Nah, oke, itu sudah cukup. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak nih?
dari teman-teman. Ini. Bang, mau nanya nih, Ya, fungsi return ke nol tadi untuk apa ya? nah, bagus, bagus. Return 0. Di C++ ini, ya, di main ini, sebenarnya return 0 ini sudah tidak wajib dari semenjak versi berapa gitu kalau saya baca. Return 0 ini menandakan bahwa program yang dijalankan itu berjalan dengan baik, nggak ada error, nggak ada bug atau apa gitu. Nah, kalau dia nge-returnnya selain 0, misalnya ada 1 atau 5 atau negatif gitu, 5, itu tandanya program kamu itu ada masalah gitu. Katanya begitu. Kenapa kok begitu? Ada kenapa return 0, kenapa return 1, kenapa return ini? Sebenarnya nanti di ini kayaknya. Fungsi yang bisa membalikan suatu nilai, ya, karena nanti ada fungsi, kalau teman-teman udah belajar fungsi, ada fungsi main, ada fungsi yang void, ada fungsi yang di sini tipe data, misalnya ada in fungsi, f apa, atau float f apa gitu. Jadi teman akan bertemu gitu fungsi-fungsi seperti ini. Nanti penjelasannya void ini apa, ini apa, ini apa, itu teman bisa baca sendiri atau menunggu pertemuan kita selanjutnya. Nah, jadi secara singkatnya return null itu apa? Untuk memberitahukan bahwa ya program kita itu berjalan dengan baik, nggak ada bug atau nggak ada apa. Secara kita tahu sebelumnya, sebelum program dijalankan gitu ya. Ya tentunya kita sebagai programmer ya mau program itu yang nggak ada bug atau nggak ada errornya kan ya. Ya kita return 0 gitu. Kalau return 1 gimana? Kita lihat hasilnya itu. Belum pernah itu. Nge-return angka selain 0. Sama biasanya 0. Tapi nggak wajib kok. Jadi teman-teman nanti kalau mungkin ya ketika mengerjakan soal atau mengcoding sebenarnya nggak wajib lagi menulis return 0. Karena ketika program itu yang atas sebelum return 0 ini apa, itu berjalan dengan baik, ya udah. Berarti kalau udah selesai semua, udah sampai sini, udah akhir sini, ya berarti udah berjalan dengan baik, udah menyelesaikan apa main code-nya gitu, main programnya. Kecuali nanti kalau ada error juga dibagi dua, ada error bahasanya, ada error logikanya, logika kayak misal bilangan bulat, misal bilangan positif dibagi sama 0. Nah, ini mesin nggak bisa nerima. Ini akan menghasilkan error. Gitu. Kan kalau kita ya tahu mungkin infinity ya, tahu tak terhingga. Tapi kalau mesin tidak semudah itu, Ferguson katanya. Jadi dia nggak bisa. Ya secara singkatnya return null-nya tadi itu biar memberitahu mesin aja sih, memberitahu mesinnya yang nggak ada bug atau nggak ada error dari program kita. Begitu. Cukup ya? Atau bagaimana? Berarti cuman sebagai penanda ya, Bang? Iya. Jadi kalau dari C++ versi selanjutnya gitu, versi keberapa sudah tidak wajib kok. Ya cuma ini aja sih, estetika atau apa ya, kayak nggak nyaman mungkin kita sebagai developer atau programmer kalau ini nggak ada rasanya. Karena emang kalau kita baca coding-codingan nantinya ya banyaknya begini. Karena yang ngoding pakai C++ senior sebutannya gitu. Maksudnya banyak yang kayak udah lama-lama gitu Bu ya. Karena kalau teman-teman mungkin dari ranah web atau dari ranah browsing-browsing kayak jadi programmer di Indonesia ini yang rame apa sih? Oh, web JavaScript gitu. Di JavaScript itu ya bahasa yang ramai digunakan ya kan. Kalau di C++ sedikit. Jadi C++ biasanya yang orang-orang dulu. Karena JavaScript dan C++ kan ya tuan C++ itu dibuat kan. Jadi C++ versi-versi sebelumnya harus pakai gini, selanjutnya sudah nggak pakai ini lagi. Jadi gitu. Gimana? Oke.
Apa ada lagi pertanyaan atau ya pertanyaan ya, materi hari ini atau materi ada di luar materi? Mau nanya lagi nih Bang. Ya, lanjutin. Kalau di C++ functionnya nggak dipanggil lagi ya? Nggak dipanggil lagi yang bagaimana itu maksudnya? Nggak kita panggil, misalnya kan kita ngejelasin main ini bla 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 bla, terus kita panggil mainnya. Oh, ya ini kan main code program seperti saya bilang tadi. C++ akan mencari dulu mana mainnya ini. Mau mainnya ini ada di ujung bawah line 10.000 pun dia akan cari pemain dulu. Main ini mana gitu. Di dalam main baru dia jalanin. Nah, kalau yang kamu maksud fungsi yang seperti ini, fungsi yang bukan main sebutannya. Ya mungkin kalau dari ranah JavaScript, Python itu dia nggak ada blok minimal gini, nggak ada. Dia langsung bisa ngapa-ngapain karena maka saya bilang yang high level programming atau high level language itu dia abstraksinya terlalu banyak. Jadi kita bukan tahu kontrol penuh dari bahasa pemrograman itu karena bahasa pemrograman itu banyak yang bekerja di belakang. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya dilakuin. Kebanyakan abstraksi itu nggak baik. Jadi kita nggak punya banyak kendali. Jadi kalau yang kamu maksud nanti ada kayak in main 2 misal, kita berfungsinya kita misalnya nambahin return 5 tambah 5 itu misal. Nah, kalau mau kamu jalanin berarti kayak gini gitu. Nah, ini maksud kamu mungkin ya, yang kamu buat fungsinya, terus kamu isi apa, bla bla bla, lalu dipanggil jalan. Nah, ini. Juga kalau mungkin dari ranah JavaScript itu atau Java, itu kan kayak ada mungkin kelas-kelas ya. C++ juga bisa kelas, tapi jarang biasanya di competitive programming jarang pakai kelas karena biasanya kita langsung strike pengen cepat selesai gitu kan karena kita berpacu dengan orang lain gitu berantem waktu berantem ini jadi kita cepet-cepetan jadi kadang estetika coding itu belakangan gitu. Yang penting kita dapat outputnya yang penting gitu kalau ini kayak ini fungsi nanti kalau mungkin yang kau maksud kayak di Java mungkin ada var apa atau in apa terus new apa gitu itu ada gitu. Jadi mungkin yang seperti ini. Bagaimana? Bagaimana untuk teman ya, Hardi Mardika ini? Berarti kalau di C++ khusus untuk main aja udah langsung dijalanin gitu ya? Ya kita di C++ bukan C++ sih, di competitive programming. Kalau di C++ nantinya kamu kayak kalau menurut saya di pekerjaan nantinya itu sudah meranah bahasa mesinnya malahan sudah kayaknya nggak terlalu banyak yang begini. Sudah mungkin yang STD ini udah nggak ada karena ada kontranya lebih banyak daripada pro-nya atau include-nya ini udah aneh-aneh, udah macem-macem gitu kan. Jadi di competitive programming itu emang kita inginnya nyelesain suatu masalah gitu kan. Nyelesain satu masalah ya dalam pembuatan solusinya ya pengennya cepat gitu ya kan. Pengennya cepat terus seiring waktu sedangkan pembuatan itu di mana kita juga ingin cepat ya kita pengen ya kita ngerti dan ya nggak ribet gitu kan. Misalnya kita ingin buat suatu solusi yang orang lain juga tahu, ya berarti kita harus buat solusi itu yang mudah gitu kalau mau kita jelasin mungkin ke orang lain. Atau bahkan malah sama orang lain yang langsung ngerti itu orang. Dan jadi kita langsung ngoding aja langsung ke bawah terus itu. Kalau mau pakai fungsi gini bisa gitu. Kalau mungkin kamu udah lincah, udah sering berlatih, udah sering main, ya nanti terbiasa. Oh ini perlu pakai fungsi aja nih bagusnya, ya kan? Kalau di fungsi mungkin nanti ada kayak slogannya atau bahasa biasanya ya kayak
jangan mengulangi yang sudah ada gitu. Jadi kayak mungkin mau melakukan suatu kegiatan yang sama dengan sebelumnya, ya buat fungsi aja gitu, biar kita nggak usah nulis coding banyak-banyak. Kalau perlu hal yang sama tinggal panggil, hal yang sama lagi tinggal panggil, gitu. Jadi kalau itu intensi dari pembuatan fungsi seperti itu. Nah kalau di competitive programming emang tadi ya kita inginnya dapat hasil yang cepat, pembuatan masalahnya penyelesaian masalahnya cepat, penting hasilnya bener, ya udah kerjaan aja terus ke bawah. Itu biasanya begitu. Sampai kadang ya mungkin berantakan gitu kan, karena saking semangatnya dan nggak penting orang lain tahu, yang penting kita berhasil menyelesaikan. Kalau udah AC baru kita benerin, nah itu ini beda, itu tergantung estetika dan ya mungkin selera masing-masing. Biasanya begitu. Bukan ini sih, bukan wajib atau bagusnya atau enggak. Best practice-nya ya diperbaiki lah ya. Karena ya competitive programming itu bukan sebuah pekerjaan gitu. Sebuah hobi yang hobinya itu mendukung pekerjaan ya. Mungkin ada software development atau web yang jadi teman-teman ya terbangun dalam memainkan, biar nggak program saya ini nggak boros waktu buat loading lama atau boros memori, atau kayak mungkin teman-teman buka suatu Chrome atau kode gimana, terus di atas kok protos founding pas di atas manager thread-nya gede banget gitu kan. Wah, jadi teman-teman mengatur thread-nya gimana itu bahasa lain gitu. Biar teman-teman ya jadi kontrol pemrogramannya itu baik gitu. Jadi teman-teman bukan tim copy paste saja gitu. Begitu. Gimana? Ya, bagaimana saudara teman Hadi Malika? Kita juga Udah jelas sih Bang. gitu. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi kah selanjutnya? Oh, ini soalnya ini bukan dimaksudkan sebagai tugas atau gimana di kumul ya. Teman-teman bisa coba-coba aja. Jadi teman-teman bisa gabung ke Discord-nya mungkin ya. Ke Discord Gunadarma IO, lalu mungkin kalau bingung ya bisa tanya-tanya di situ, diskusi. Juga kalau mungkin teman-teman nemu sumber atau gimana, ya teman-teman bisa kunjungi berbagi gitu. Gitu. Ya. Gimana lanjutnya? Apakah ada pertanyaan? Ayo udah mau nanya lagi nggak teman-teman? Oh, nggak ada ya. Mungkin kita tutup mungkin dengan satu penyelesaian masalah mungkin ya. Satu aja gitu. Ya biar ngelihat bagaimana flow-nya gitu. Kayak ada Pak Dengkle. Kita baca soalnya menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Jadi teman-teman bisa coba juga di situ, berarti dia terima bilangan ber-n, lalu terima angka-angkanya, lalu dipilihlah angka terbesarnya dan terkecilnya. Oke, cepat aja kita. Hmm. Oke, benar? Oke,
Coba error. Titik koma. Titik koma. Nah, benar. Aduh. Nah, ini contoh penyelesaian masalahnya. Ya udah sih, contoh penyelesaian masalah gitu dong. Jadi kamu teman-teman baca soalnya, lalu baca maunya inputannya apa aja, bentuknya gimana, outputannya apa, format pengeluarannya gimana, lalu ada batasan, berapa banyak bilangan, bilangannya itu dari mana ke mana. Ya, sering latihan nanti teman-teman terbiasa. Dan lu ngoding di sini. Begitu. Udah, cukup. Oke, terima kasih buat Kak Andika. Mantap banget penjelasannya. Ya, mungkin minggu ini masih banyak mat teori buat prakteknya yang lebih banyak mungkin bisa di minggu depan-depannya lagi. Jadi teman-teman pastiin hadir untuk minggu selanjutnya lagi ya. Kemudian untuk feedback, eh, sebentar. Untuk feedback teman-teman bisa isi linknya udah aku share di chat. Kemudian oh iya ada sesi foto juga. Mungkin teman-teman bisa on cam untuk sesi foto bersama. Bisa dipakai juga virtual background-nya yang udah dikirim di email. Ini mana pada belum on cam. Oke, aku tunggu sampai 55 ya. Ya, mungkin segini aja. Sini ada 2 slide. Aku coba SS yang pertama. Jadi yang slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah eh, terima kasih teman-teman yang udah hadir di weekly kali ini. Jangan lupa buat hadir di weekly selanjutnya, hadir sampai weekly akhir. Hmm, terima kasih juga buat Kak Andika untuk pemaparan materinya dan mungkin kita cukupkan weekly malam ini. Oke, saya selaku moderator weekly kali ini pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih guys. Makasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Izin, Kak. Oke, thank you guys. Oke. Yo, yo.
Materinya mau ditaruh mana nih, Yan? Oh iya, Discord. taruh di Discord aja nggak apa-apa. Belum dibagi ya, berarti di resource-nya gitu ya? Di resource boleh. Maksudnya mereka belum tahu ininya, journey Apa? dari si Discord-nya, servernya. Di waktu daftar sih ada sih link ke ini ke Discord-nya. Oke. Udah guys, thank you buat malam ini guys. Sukses Yoi. buat weekly selanjutnya. Thank you, thank you. Ya, thank you.